Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan. Istirahat. Dilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasatpol PP yang saya hormati, seluruh jajaran Satpol PP, Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini adalah pagi pertama di mana kita melaksanakan PSBB dengan pengetatan. Kita menyadari bahwa permasalahan penularan COVID-19 tidak bisa hanya diselesaikan oleh kegiatan penanganan aspek kesehatannya, mulai dari pengetesan, isolasi, tracing, sampai perawatan. Itu adalah aspek yang dikerjakan oleh pemerintah. Kita sering menyebut dengan istilah 3T, testing, tracing, treatment. Di sisi lain, masyarakat harus melaksanakan 3M dan semua protokol kesehatan. Ini adalah kerja bersama. Karena itu saya meminta kepada seluruh petugas, seluruh anggota Satpol PP dan juga jajaran ASN yang diberikan tugas sebagai penegak PSBB, pengawas PSBB, untuk melakukan pengawasan, melakukan peringatan, dan melakukan penindakan. Kita menginginkan agar muncul kebiasaan baru di masyarakat. Saya sering garis bawahi bahwa mengenakan masker itu tidak nyaman, apalagi bila berada di ruang terbuka, panas, lembab. Mengenakan masker sungguh tidak nyaman, tapi jauh lebih tidak nyaman kalau harus dirawat karena kena COVID. Pesan saya kepada seluruh jajaran Satpol PP, datangi warga dengan keyakinan bahwa kita sedang melindungi masyarakat, melindungi warga, bukan sekedar menegakkan peraturan gubernur. Peraturan gubernurnya ada, dan Bapak Ibu sekalian bertugas di sana untuk menegakkan, tapi sadari bahwa yang akan dikerjakan lebih besar dari itu. Yang sedang dikerjakan adalah menyelamatkan warga. Dalam pelaksanaannya, saya minta untuk menjaga ketegasan. Harus tegas. Dan tegas itu bukan berarti bengis. Tegas itu bukan berarti kasar. Tegas itu adalah melaksanakan tanpa harus belak-belok, tanpa harus kompromi. Itu tegas. Dan saya minta kepada semua untuk tegas. Bila mendatangi tempat yang di situ terjadi pelanggaran, maka lakukan penindakan. Dan sadari, berikan pesan kepada semua bahwa Bapak Ibu datang bukan sekedar melaksanakan pergub, tapi datang untuk melindungi kesehatan dan nyawa orang-orang yang didatangi. Jadi ingatkan, ini bukan soal peraturan gubernur saja, ini soal keselamatan mereka. Dalam beberapa kesempatan ketika saya menemukan pelanggaran, hampir jarang saya menyebut peraturan gubernur. Tapi saya katakan, saya ingin Anda selamat, saya ingin Anda sehat, saya ingin Anda terus bisa berkumpul dengan keluarga. Karena itu jangan berkumpul di tempat ini.
pulang, tinggallah di rumah, karena Anda harus sehat, karena Anda tak boleh terpapar. Saya kesini mengingatkan Anda supaya Anda sehat. Ini bukan soal peraturan yang ditandatangani gubernur. Ini adalah soal kesehatan, ini soal keselamatan Anda. Pesannya adalah keselamatan Anda. Jadi mendatangi mereka, mengingatkan mereka bahwa kami yang berseragam ingin Anda selamat. Kami yang berseragam ingin Anda selalu bisa berkumpul dengan keluarga. Dan kami tidak ingin terpaksa harus mengantarkan Anda ke rumah sakit karena Anda terpapar oleh COVID. Pesannya adalah tentang keselamatan mereka. Pesannya adalah tentang perlindungan pada mereka. Bapak Ibu sekalian, menumbuhkan kesadaran ini tidak mudah. Tapi minimal di seluruh jajaran Satpol PP, bawa pesan itu kepada warga, bawa pesan itu kepada seluruh jajaran. Ya, kita punya peraturannya karena itu menjadi landasan hukum kita untuk bergerak. Tapi pada saat kita berbicara dengan warga, berbicara dengan rakyat, sampaikan bahwa kami diberi seragam, kami diberi kewenangan, kami diberi tugas untuk melindungi Anda, untuk melindungi warga. Ini berbeda Bapak Ibu sekalian dengan penegakan aturan, penegakan hukum yang seringkali tak selalu disadari bahwa tujuan akhirnya adalah melindungi semua. Kalau COVID ini langsung bisa disadari, ini adalah untuk melindungi yang bersangkutan. Ketika menemukan orang tidak menggunakan masker, maka orang itu berisiko terpapar dan orang itu berpotensi menularkan. Jadi, ketika menegur, ingatkan, kami ingin Anda selamat, pakai maskernya. Saya menganjurkan dalam pertemuan dengan para penggerak PKK, Dasawisma dan lain-lain, mereka bukan penegak hukum seperti kita, di mana Bapak Ibu sekalian punya kewenangan. Mereka adalah sesama warga yang mengingatkan. Saya pesankan untuk membuat sebuah kartu. Di dalam kartu itu ada tulisan peringatan dan langkah yang harus dikerjakan. Sehingga ketika mereka menemukan seseorang tidak mengenakan masker, mereka tidak perlu berbicara secara lisan, cukup mengatakan, Ibu, Bapak, ini ada kartu, biar dibaca pelanggarannya. Lalu diberitahu di dalam pelanggaran itu, Anda melanggar tidak menggunakan masker, ini beresiko untuk Anda, karena itu sekarang harap gunakan masker. Mengapa? Karena mereka sesama warga saling mengingatkan. Bapak Ibu adalah petugas atas nama negara. Ketika Bapak Ibu bertugas, saya tadi pesan tegas. Yang kedua, jangan lupa hormati warga. Sampaikan dengan rasa hormat dan sampaikan dengan menghargai. Saya ingin Bapak Ibu sekalian, warga yang diingatkan merasa sedang dilindungi, sedang dihormati. Karena itu mereka akan merespon dengan baik pula. Bapak Ibu sekalian, di lapangan Bapak Ibu akan ketemu dengan godaan. Godaan macam-macam. Ketika menegakkan aturan pada pribadi-pribadi, Bapak Ibu mungkin akan berhadapan dengan orang-orang yang merespon dengan cara yang tidak sopan, merespon dengan cara-cara yang kasar, merespon dengan cara-cara yang merendahkan. Di situ kesabaran Bapak Ibu sekalian akan diuji. Jaga kesabaran itu. Ingat bahwa ini bukan soal pribadi Anda. Ini adalah soal atas nama negara. Ketika ada warga yang melecehkan, yang merendahkan, maka gunakan aturan. Tapi jangan sekali-sekali kita merendahkan diri dengan ikut-ikutan melecehkan mereka. Ini ujian buat kesabaran. Ketika kita sedang bertugas, niatnya baik, aturannya ada, ketemu dengan warga, malah kita direndahkan.
Jangankan Bapak Ibu sekalian, wali kota, gubernur pun sering mengalami itu. Ketemu dengan warga yang menggunakan kata-kata yang tak selalu sopan. Di situ tunjukkan dan sadari bahwa saya membawa nama negara, saya membawa nama Pemprov DKI. Di pundak saya ada tanda-tanda itu, di dada saya ada tanda-tanda itu. Karena itu saya harus bertindak, berucap sesuai dengan seluruh protokol yang dimiliki di Satpol PP. Jangan ikut-ikutan merendahkan. Ini cobaan jenis satu. Ada cobaan yang jenis kedua. Mendatangi tempat yang memiliki kemampuan ekonomi yang kuat, yang memiliki kemampuan untuk membayar denda yang tinggi, tapi mereka memilih untuk menawarkan kepada ibu bapak sekalian imbalan rupiah, tolong tempat kami jangan ditutup, nanti kami akan titipkan ini beberapa sejumlah uang untuk semua petugas. Saya ulang, punya kemampuan ekonomi, melakukan pelanggaran, petugas Satpol datang, lalu ditawari, habis sekalian saya akan berikan imbalan, tolong jangan ditutup. Pada saat itu diuji lagi Bapak Ibu sekalian. Ujian ini harus Bapak Ibu hadapi dengan ketegaran dan katakan, saya petugas negara dan saya tidak menjual kewenangan saya pada rupiah sebesar apapun. Saya tidak menjual kewenangan saya pada rupiah sebesar apapun. Bapak Ibu sekalian, ingatkan seluruh anak buah, jika uang seperti itu diterima, maka kita telah merendahkan diri kita sendiri dan kita akan terlihat amat memalukan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita akan memalukan di hadapan keluarga kita sendiri. Jangan pernah rendahkan kewenangan itu dengan mau menerima hitungan rupiah. Sebesar apapun rupiah yang ditawarkan, jawab. Kewenangan dan tanggung jawab yang ada pada saya tidak bisa dirupiahkan. Bapak Ibu sekalian, ingatkan pada seluruh jajaran bahwa dua tipe godaan ini akan ada terus, dan yang berada di garis paling depan adalah yang paling sering menghadapi cobaan ini. Tapi saya ingin semua pulang dengan perasaan percaya diri. Saya bukan bagian dari orang-orang yang memperjualbelikan kewenangan. Saya bukan bagian dari orang-orang yang menggerogoti pemerintahan karena kewenangannya dijual dengan rupiah-rupiah itu. Bapak Ibu sekalian, masa pandemi ini belum terlihat ujungnya. Belum terlihat ujungnya. Ini berbeda dengan kalau kita melakukan operasi penegakan selama 2 minggu, lalu operasinya selesai. Kalau sekarang kita akan berhadapan dengan pandemi yang belum terlihat ujungnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jaga stamina. Stamina fisik, stamina moral dijaga. Karena ini masih panjang perjalanannya. Dan tujuan akhir dari proses penegakan ini bukan untuk mengumpulkan uang denda, bukan untuk mengisi laporan penegakan. Tujuannya adalah mengubah perilaku masyarakat dari perilaku pra-pandemi kepada perilaku mengikuti protokol kesehatan pada masa pandemi. Jadi tujuan Bapak Ibu sekalian, ingatkan kepada seluruhnya, seluruh jajaran, bahwa untuk mengubah perilaku, bukan sekedar untuk
laporan pelaksanaan penindakan, laporan pelaksanaan pendisiplinan, dan bukan juga untuk mendapatkan denda. Saya mendapatkan laporan dari Kasatpol PP sudah dilakukan penindakan pada lebih dari 158.000 orang dan badan. Sudah terkumpul denda lebih dari 4,3 miliar. Tapi yang dibutuhkan bukan dendanya, bukan jumlah orang yang ditindaknya, tapi 10 juta lebih penduduk di ibu kota ini melakukan perubahan perilaku menjadi pola hidup sehat. Ini tujuan akhirnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong sadari itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu dan Bapak yang telah berada di garda terdepan, bertemu langsung dengan masyarakat, mendorong perubahan perilaku, menegakkan aturan, melindungi sesama. Ibu bapak sekalian, jadilah pribadi-pribadi yang terus bisa menjaga kehormatan. Jadilah pribadi-pribadi yang dibanggakan di keluarganya, yang dibanggakan di kesatuannya, yang dibanggakan di Pemprov DKI Jakarta. Kami berterima kasih, kami menyampaikan apresiasi, dan jaga nama baik Satpol PP. Jaga nama baik Pemprov DKI Jakarta. Jaga nama baik tiap nama yang terpampang di dada Anda, karena di nama itu ada doa orang tua Anda. Setiap melaksanakan tugas, ingatlah nama itu terbaca oleh rakyat, dan nama itu adalah pesan dari orang tua Anda untuk Anda bawa terus. Kehormatan itu dititipkan dari Pemprov, dititipkan dari orang tua, dititipkan dari keluarga. Karena itu jaga baik-baik. Saya mendoakan semoga ibu dan bapak sekalian selalu sehat, selalu diberikan kemudahan, dan insya Allah terbebas dari keterpaparan COVID-19, bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, berangkat dengan sehat, pulang dengan sehat, dan insya Allah Jakarta bisa segera terbebas dari wabah COVID-19. Selamat menjalankan tugas. Sampaikan pesan ini kepada seluruh jajaran, dan insya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Melindungi, akan melindungi ibu dan bapak sekalian dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.